Perkenalkan, saya Margaret Claudia Susanto dari 10 IPA 2, nomor absen 19, akan menjelaskan mengenai pergaulan yang sehat bagi remaja. Pergaulan sehat untuk remaja. Remaja dan pergaulan. Remaja adalah generasi penerus yang akan membangun bangsa ke arah yang lebih baik, yang mempunyai pemikiran jauh ke depan dan kegiatannya yang dapat menguntungkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Maka dari itu, remaja tersebut harus mendapatkan perhatian khusus, baik oleh dirinya sendiri, orang tua, dan masyarakat sekitar. Pergaulan merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu dan dapat juga dilakukan oleh individu dengan kelompok. Pergaulan mempunyai pengaruh yang besar dalam pembentukan kepribadian seorang individu. Pergaulan yang ia lakukan itu akan mencerminkan kepribadiannya, baik pergaulan yang positif maupun pergaulan yang negatif. Remaja berasal dari kata lain adolescence yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Istilah ini mempunyai arti yang lebih luas lagi yang mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Remaja adalah masa peralihan di antara masa kanak-kanak dan dewasa. Dalam masa ini, anak mengalami masa pertumbuhan dan masa perkembangan fisiknya maupun perkembangan psikisnya. Mereka bukanlah anak-anak baik bentuk badan ataupun cara berpikir atau bertindak, tetapi bukan pula orang dewasa yang telah matang. Pergaulan sehat untuk remaja. Pergaulan sehat adalah proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu atau dengan kelompok secara normal, baik tubuh, jiwa, dan kehidupan sosialnya. Yang dimaksud normal adalah setiap individu menyadari bahwa pergaulan itu dilakukan agar setiap orang bisa mengembangkan kepribadian secara positif. Cara pergaulan sehat untuk remaja. 1. Memiliki rasa setia kawan. 2. Adanya kesadaran beragama bagi remaja. 3. Memilih teman. 4. Mengisi waktu dengan kegiatan positif. 5. Antara laki-laki dan perempuan memiliki batasan-batasan tertentu. Dan 6. Menstabilkan emosi. Ciri-ciri pergaulan. Ciri-ciri pergaulan yang sehat. 1. Berakhlak mulia. 2. Senantiasa memiliki prasangka baik. 3. Pemaaf. 4. Jauh dari rasa iri dan dengki. 5. Memiliki sifat malu. 6. Berusaha menepati janji. 7. Sopan santun dalam bertutur kata. 8. Selalu senyum dan mengucap salam saat bertemu. Selalu mengingat pada kebaikan. Mengunjungi teman yang sedang terkena musibah. Membantu teman yang kesusahan. Memberi nasihat baik. Dan tidak membicarakan aib teman atau saudaranya. Kemudian ciri-ciri pergaulan yang tidak sehat adalah penghamburan harta untuk memenuhi keinginan seks bebasnya, upaya mendapatkan harta dan uang dengan menghalalkan segala cara termasuk dari jalan yang haram dan keji, menimbulkan perilaku munafik dalam masyarakat, rasa ingin tahu yang besar, rasa ingin mencoba dan merasakan, terjadi perubahan-perubahan emosi, pikiran, lingkungan pergaulan dan tanggung jawab yang dihadapi, mudah mengalami kegelisahan, tidak sabar, emosional, selalu ingin melawan, rasa malas, perubahan dalam keinginan, ingin menunjukkan eksistensi dan kebanggaan diri, serta selalu ingin mencoba dalam banyak hal. Dan kesukaran yang dialami timbul akibat konflik karena keinginannya menjadi dewasa dan berdiri sendiri dan keinginan akan perasaan aman sebagai seorang anak dalam keluarganya. Kemudian bentuk-bentuk pergaulan sehat. 1. Kelompok bermain teman sebaya. Dalam hal ini adalah permainan yang mengarah kepada pembentukan tubuh yang sehat yang berlangsung pada kanak-kanak. Bentuk permainan sebagai sarana pergaulan yang sehat. 2. Kelompok belajar. Pembentukan kelompok belajar merupakan bentuk pergaulan yang sehat mengarah pada penumpukan aspek kecerdasan. Melalui kegiatan kelompok belajar inilah daya pikir anak lebih terasa bukan untuk dirinya sendiri, melainkan juga dalam bentuk penyimpangan terhadap orang lain. 3. Kegiatan pengembangan diri. Dalam bentuk perkumpulan-perkumpulan yang mengarah kepada pengembangan bakat dan minat. Dengan menjadi anggota suatu perkumpulan pengembangan diri inilah anak di samping dapat membentuk kecakapan sesuai bakatnya,
juga memperluas pergaulan dari berbagai latar belakang yang memiliki kesamaan minat. 4. Kegiatan keagamaan sesuai agama yang dianutnya. Pembinaan mental spiritual yang berkaitan dengan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa secara intensif dapat dilakukan dengan aktif, terjun dalam kegiatan keagamaan sesuai dengan agama yang dianutnya. 5. Kegiatan Karang Taruna. Karang Taruna merupakan organisasi kemasyarakatan yang mewadahi kegiatan pemuda atau pemudi atau remaja yang ada di lingkungan pemukiman di bawah pemerintah desa. Melalui Karang Taruna inilah anak mengenal kemajemukan masyarakat di lingkungannya. Melalui Karang Taruna inilah anak dipupuk untuk memiliki sifat sosial dalam bentuk kepedulian terhadap kemajuan daerah tempat tinggalnya. 6. Kegiatan sosial kemasyarakatan. Dalam kehidupan masyarakat luas terhadap berbagai macam kegiatan yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan. Melalui kegiatan sosial kemasyarakatan tersebut, anak dilatih untuk menerapkan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Dan 7. Kegiatan pecinta alam. Kegiatan pecinta alam merupakan media yang tepat bagi remaja yang senang berpetualang dan mencari tahu mengenai rahasia alam secara langsung. Pengaruh dan dampak pergaulan. Pengaruh positif pergaulan. 1. Lebih mengenal nilai-nilai dan norma sosial yang berlaku sehingga mampu membedakan mana yang pantas dan mana yang tidak dalam melakukan sesuatu. 2. Lebih mengenal kepribadian masing-masing orang sekaligus menyadari bahwa manusia memiliki keunikan yang masing-masing perlu dihargai. 3. Mampu menyesuaikan diri dalam berinteraksi dengan banyak orang sehingga mampu meningkatkan rasa percaya diri. Dan 4. Mampu membentuk kepribadian yang baik yang bisa diterima di berbagai lapisan masyarakat, sehingga bisa tumbuh dan berkembang menjadi sosok individu yang pantas diteladani. Kemudian pengaruh negatif pergaulan. 1. Hilangnya semangat belajar dan cenderung malas dan menyukai hal-hal yang melanggar norma sosial. 2. Suramnya masa depan akibat terjerumus dalam dunia kelam, misalnya kecanduan narkoba, terlibat dalam tindak kriminal, dan sebagainya. 3. Dijauhi masyarakat sekitar karena perilaku tidak sesuai dengan nilai atau norma sosial yang berlaku. Dan 4. Tumbuh menjadi sosok individu dengan kepribadian yang menyimpang. Kemudian dampak pergaulan yang tidak sehat. Pergaulan bebas identik sekali dengan yang namanya dugem atau dunia gemerlap, yang sudah menjadi rahasia umum bahwa di dalamnya marak sekali pemakaian narkoba. Ini identik sekali dengan adanya seks bebas, yang akhirnya berujung kepada HIV atau AIDS. Dengan pastinya, setelah terkena virus ini, kehidupan remaja akan menjadi sangat timpang dari segala segi. Kemudian upaya menanggulangi pengaruh negatif. 1. Memperbaiki cara pandang dengan mencoba bersikap optimis dalam hidup, dalam kenyataan. Maksudnya, sebaiknya remaja dididik dari kecil agar tidak memiliki angan-angan yang tidak sesuai dengan kemampuannya, sehingga apabila remaja mendapatkan kekecewaan, mereka akan mampu menanggapinya dengan positif. 2. Menjaga keseimbangan pola hidup, yaitu perlunya remaja belajar disiplin dengan mengelola waktu, emosi, energi, serta pikiran dengan baik dan bermanfaat. Misalnya mengatur waktu dalam kegiatan sehari-hari serta mengisi waktu luang dengan kegiatan positif. Jujur pada diri sendiri, yaitu menyadari pada dasarnya tiap-tiap individu ingin yang terbaik untuk diri masing-masing, sehingga pergaulan bebas tersebut dapat dihindari. Jadi dengan ini remaja tidak akan menganiaya emosi dan diri mereka sendiri. Kemudian 4. Memperbaiki cara berkomunikasi dengan orang lain sehingga terbina hubungan baik dengan masyarakat. Untuk memberikan batas diri terhadap kegiatan yang berdampak negatif, dapat kita mulai dengan komunikasi yang baik dengan orang-orang di sekeliling kita. Dan 5. Perlunya remaja berpikir untuk masa depan. Jarangnya remaja memikirkan masa depan. Seandainya tiap remaja mampu menanamkan pertanyaan,
Apa yang akan terjadi pada diri saya nanti jika saya lalai dalam menyusun langkah untuk menjadi individu yang terbaik? Kemudian hal itu diiringi dengan tindakan-tindakan positif untuk kemajuan diri para remaja. Dengan itu, maka remaja-remaja akan berpikir panjang untuk melakukan hal-hal menyimpang, dan akan berkurangnya jumlah remaja yang terkena HIV dan AIDS nantinya. Kemudian yang terakhir, cara mencegah diri dari kehamilan pada usia sekolah, yaitu biarkan anak bergaul dengan teman-teman yang baik dan yang telah menjadi ibu di usia remaja. Kemudian batasi namun bicarakan tentang konten seksual di TV dengan anak. Kemudian libatkan mereka dengan olahraga, berikan sex education, pastikan anak tahu bahwa masturbasi bukanlah hal yang buruk, libatkan anak dalam kegiatan yang positif, awasi anak dalam bermain medsos, dan tentunya memberikan motivasi positif dan memberikan saran dan prasarana yang dibutuhkan remaja dalam proses keremajaannya. Sekian dan terima kasih.